masih rumah sultannya di Sumarekon, Tangerang. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Aris Konsultan Q. Hari ini Aris sudah ada di rumah paling mewahnya di Sumarekon, Tangerang ya. Posisinya rumah paling mewah ini persis di depan jogging tracknya ya. Jadi untuk yang rumah paling mewah ini posisinya persis di depan jogging tracknya. Ini ada green beltnya dan maju sedikit ada danau ya, ada danau lepasnya. Itu ya. Jadi kita kalau lagi suntuk di rumah bisa nongkrong-nongkrong depan danau ya, ataupun kita mau menjaga kebugaran kita tinggal keluar rumah, di sini kita bisa olahraga. Oke. Untuk rumahnya di belakang Aris ini sudah ada tipe yang lebar mukanya 12 dikalikan panjang ke belakangnya itu 18 ya. Jadi 12 kali 18. Ini ada tipe yang standar dan ada tipe yang corner. Kebetulan rumah contohnya adalah tipe yang corner. Nah, untuk yang corner ini menarik sekali teman-teman ya. Kalau biasanya corner ini kan tetap fasadnya hanya ke depan saja ya. Tapi khusus untuk yang Sumarekon Tangerang ini, kalau kalian ngambil yang corner, tipe corner, kita punya dua carport ya. Kita punya dua carport nih. Jadi cornernya ini ada dua pintu masuk dan dua parkiran. Ini yang menghadap depan sebagai pintu utama. Dan ada yang menghadap samping seperti ini, ada terasnya juga ya, ada terasnya, ada parkiran mobilnya. Jadi kalau kalian punya mobil mewah mau disembunyiin bisa lah, parkirnya di samping aja, nggak usah di depan. Tapi kalau misalnya kalian berpikirnya terbalik, yang mau ditampilin mobil mewahnya, supercar kalian ditampilin di depan, ternyata ada satu mobil untuk jemput anak, kita suruh nyumput deh di samping, bisa juga. Ya, kita mau spill untuk rumahnya seperti apa sih. Jadi untuk tipenya, kalau teman-teman pahamin, di Sumarekon Tangerang ini kita ada 3 tipe ya, ada standar, ada premium, dan premium etik. Namun khusus untuk yang tipe paling premium ini hanya ada yang premium etik saja ya. Dan khusus untuk tipe premium etik yang menghadap ke danau itu panjangnya adalah 18 meter semua. Jadi kita ada yang ukuran 10 dikalikan 18 dan ada yang 12 dikalikan 18 ya. Ini danaunya, nanti rumah-rumahnya sepanjang jajaran ini ya teman-teman ya, sepanjang jalan ini. Jalannya juga row depan rumahnya lumayan ya. Ini kayaknya row-nya row 8 ada nih, row 8. Dan kita di setiap klaster itu sudah ada clubhouse-nya. Nanti kita akan spill khusus clubhouse klaster Havena. Untuk klaster Havena ini semua tipe rumah sudah free kanopi ya, sudah free kanopi seperti ini. Enak banget ya hari ini, sorenya bener-bener cuacanya hari ini tuh enak, adem, nggak hujan ya. Tapi anginnya gede juga nih, anginnya gede tuh, hampir nabrak guys. Nah ini karena kita peruntukan buat apa ya, buat show unit. Jadi kita simpen meja di depan sini. Tapi kalau misalnya di rumah kalian, janganlah kalian simpan meja di sini, mendingan buat parkir mobil kalian ya. Nah ini enaknya halamannya, bener-bener enak sih ini, bener-bener kayak rumah orang kaya ya, kayak rumah orang kaya kayak gini kali ya guys. Nah ini jadi pintu masuknya tuh di tengah-tengah. Biasanya kan kalau rumah sultan atau rumah yang sekarang ini biasanya pintunya tuh ada di samping ya. Ini pintunya ada di tengah-tengah dan di samping masih ada halamannya seperti ini ya. Kacanya masih ada, ini ada satu ruangan. Ruangan apa sih di dalam ini? Yuk kita kepoin ke dalam yuk. Bentar, sebelum ke dalam, ini kok lucu ya? Ada kayak ada balkonnya gitu ya. Jadi ini mungkin kacanya bisa dibuka. Nanti kita bisa, nah, gini. Kita liatin mobil kita kali ya. Atau buat kalian yang mau cari udara segar di lantai bawah, nggak perlu naik balkon. Nah, kalian bisa pakai area inilah, gitu guys. Kita masuk lagi. Wes, masih lincah ternyata. Yuk, kita masuk ke dalam.
Mari kita masuki kediaman Sultan. Nah, ini benar-benar lega ya. Nah, ini yang bikin kita kepo dari depan. Ternyata ruangannya bisa kita pakai sebagai study room atau ruang belajar. Ini enak sih kalau kita ya namanya Sultan, mungkin kelasnya pasti kan direktur punya perusahaan ini perusahaan itu ya. Ini bisa buat kalian meeting ya di rumah. Jadi kalau misalnya namanya presidir, pasti ada staffnya minta tanda tangan, ketemulah di ruangan ini. Jadi masuk dikit dari pintu, belok, ini udah ruangannya gitu ya. Enak banget nih, posisinya cocok banget ini buat ruangan presidir ya, ruangan direktur ataupun ruangan apalah di rumah pribadi. Oke, ini kacanya juga besar, jadi enak banget, bisa buat ngelamunin, cari ide, cari sesuatu yang baru, cari sesuatu yang menghasilkan cuan. Yuk, di samping ruangan ini, apa coba ini? Apa coba? Biasanya kamar mandi kalau seperti ini, tapi ini, oh bener, ternyata kamar mandi guys ya. Jadi di sebelahnya ada satu kamar mandi besar. Ini kamar mandinya besar ya, lengkap dengan shower segala macam yang tidak berfungsi. Tulisannya di rumah contoh tidak berfungsi guys. Oke, kita lanjut lagi. Nih ruangan keluarnya benar-benar bisa buat lari-lari nih guys. Bisa buat lari-lari ya. Lari-lari nih kayaknya lari-lari sini 10 putaran nih udah capek, udah keringetan. Ini ruang keluarganya luas banget nih. Waduh, ini amazing sih. Nih sofanya juga pakai sofa yang gede-gede banget ya, TV-nya juga TV gede, bisa, nah ini keren, ini secara desain keren ya. Jadi, oh kenapa yang ini lebih menonjol ke dalam dan ini menonjol keluar, karena memang diperuntukkan buat pajang-pajangan ruangan yang sebelah sininya. Nah ini kalau kalian mau melarikan diri keluar dari sini buat shortcut ya, ini buka jendela, unik sih, unik tapi menarik ya. Ini ada void-nya, void dari lantai 2. Ini keren sih, ini arsitekturnya bagus ya. Ada void dari lantai 2 buat kalau kita apa lagi mau nengok kira-kira ada siapa sih di ruang tamu, nongol dari atas bisa ya. Yuk kita lihat lagi, ini bener-bener nyaman ya. Rumahnya ini keren-keren ini. Nah ini untuk area dining roomnya 1, 2, 3, 8 orang. Berarti mami, papi, anaknya 2, kurang kalau anak 2 guys. Rumah segede gini kalau anak 2 kurang, anaknya harus 3 atau 4. Mami, papi, anak 4 sama orang tua ya, pas. Jadi 8 gitu. Atau kalian sebagai pasangan yang berbakti kepada orang tua, kedua orang tuanya mau dibawa ke sini, ada mami, papi, mertua, kumpulin mami, papi, mertua cewek, mertua cowok, anak 2 bisa cukup ya memenuhi ruangan ini. Penting banget. Nih ada apa ini? Nah ini untuk pantry-nya ya. Aduh bener ya, kalau punya banyak uang tuh bisa beli rumah seperti ini juga enak kayaknya ya. Punya uang berapa ya? Khusus untuk yang tipe corner ini kurang lebih harganya sekitar 6,5 miliar. Beliin rumah atau beliin supercar? Atau beliin apa nih? Ini kita dapur kotornya ya, ini dapur kotornya. Dapur kotornya, ini berarti ruangan khusus dapur kotor ya, nggak ada akses ke ART. ART-nya di mana? Oh ini, ada hidden gem satu lagi yang tersembunyi. Nah inilah akses untuk ART-nya guys, sebelah sini. Nah ini untuk ruangan ART-nya, ini untuk kamar ART sebelah sini ya. Sementara kita peruntukkan untuk gudang dulu ya, ini untuk ruangan ART-nya. Kemudian yuk kamera masuk yuk. Ini untuk kamar mandi ART dan ini masih ada sedikit untuk backyardnya, backyard sama buat tangga buat naik ke atas ya, buat service areanya. Ini buat exhaust ataupun buat outdoor AC, buat lain sebagainya bisa kalian simpan di situ. Nah gitu ternyata ini dapur bersih, ini dapur kotor, tengah-tengahnya akses ART. Bukan backyard ya, tadi itu hanya sedikit saja ruang buat outdoor. Ini backyardnya guys. Waduh, ini backyardnya nih. Backyardnya untuk yang belakang belum dapat kanopi ya. Untuk yang belakang belum dapat kanopi. Ini hanya salah satu inspirasi saja. Nah kalau teman-teman ngambil tipe corner, inilah belakangnya ya. Jadi tadi parkir mobil buat antar jemput anak bisa diparkir sini, masuk lewat belakang ya. Ini ada pintu sampingnya. Yuk kita spill sedikit. Nah ini ya teman-teman ya, carport sampingnya, ini terasnya. Ini terasnya tadi kita udah spill ya dari depan, tapi sekarang kita spill lebih dekat lagi. Nah enak kan ya.
Sekarang kita masuk lagi ke dalam yuk. Gimana? Lantai 1 aja nggak habis-habis kita spillnya. Kita masih ada ruangan apa lagi ya? Oh ini ya, tadi kalau buat teras yang samping, ini pintu masuknya nih. Dari dalam seperti ini. Ini sih konsepnya walaupun minimalis, tapi dia tata ruangnya kayaknya masih tetap mempertahankan rumah-rumah yang zaman millennials gitu deh. Kalau nggak salah ya, zaman tahun 2000-an nih. Ini ada teras di samping kayak gini. Layoutnya enak sih ya, mengingatkan pada aku masih muda. Yuk kita atas yuk. Oke, kita naik ke atas. Tangganya standar aja ya, nggak terlalu lebar tapi pas lah, nggak sempit juga. Yang asik kacanya dong. Kacanya tebal, tempered glass ya. Tempered glassnya ada pemandangan ke backyard kita, kemudian bisa liatin mobil ya. Dari sini bisa liatin mobil. Oke, kita naik ke atas lagi. Aduh, bener-bener ya rumah sultan ya, lantai 1 aja nggak habis-habis nih. Sekarang lantai 2 nih, akhirnya kita nyampe juga ke lantai 2-nya. Tetap ada pencahayaan yang luas ya, pencahayaan yang besar di sini. Ini cahaya menyinari rumahnya luas. Nah ini kita masuk ke kamar yang pertama. Kamar yang pertama bisa diperuntukkan untuk mungkin buat anak ataupun buat orang tua ya. Nanti tinggal diatur aja sesuai dengan fungsinya. Tidak terlalu besar tapi tidak terlalu kecil juga. Di depan kamar ini ada kamar mandi. Nah ini kamar mandinya tergolong luas ya. Kita bebas bergerak di sini. Ini kamar mandinya. Kamar mandinya sih luas ini ya. Jadi untuk kamar mandinya sangat-sangat luas. Kemudian nih kamar 1. Kita lihat kamar yang kedua. Ini kamar kedua ya, kamar anak kedua. Nah jadi kalau kalian punya 3 kamar, punya 3 orang anak ya. Tadi kamar ke-1, anak ke-1. Ini kamar anak kedua dan ini kamar anak ketiga ya. Ini kamar anak ketiga. Yang kamar ketiga ini ada teras di belakangnya. Nah, kamar yang ketiga ini ada teras di belakangnya. Ini tembusnya ke tadi di bawahnya akses ART ya. Akses ART sama buat service area. Service areanya di sini ya. Panas juga ya, ini outdoornya banyak begini guys. Oke, ini kamar yang anak ketiga ya. Jadi sebenarnya lebih diperuntukkan mungkin buat mengakses service areanya ya. 3 kamar, 1 kamar mandi. Cukup nggak ya? 3 kamar, 1 kamar mandi. Nah ini master bedroomnya. Hore. Master bedroomnya kecil sekali. Cuman segini aja ya, master bedroomnya kecil sekali. Tapi enggak dong. Masa rumah sultan kamar kecil? Yuk kita masuk ke ruangan tersembunyinya. Tarang. Nah ini jadi kita masih ada ruangan tersembunyi ini buat walking closetnya, buat nyimpen harta pasutri, harta mami papi ya. Jadi kita ada ruangan yang nggak kelihatan dari depan. Ini kayak kamar doang, tempat tidur doang. Nah padahal di sampingnya ruangannya gede banget dan ada kamar mandi yang lengkap dengan bathtub ya, sudah menggunakan bathtub dan ada kloset elektronik ya. Konon katanya klosetnya bisa siramin sendiri, tinggal pencet. Gitu katanya. Belum pernah coba sih gimana rasanya ya. Jadi tiba-tiba kita disiramin, bisa tekanannya besar, tekanannya kecil, sesuai dengan kesukaan. What? Nih meja rias, kemudian ini untuk ya inilah istana kalian, istananya para sultan, tempat beristirahat kalian ya. Oke, di samping tempat tidur ada 1 jendela menghadap ke depan, tentunya menghadap ke danau. Nah ini menghadap ke danau ya. Nah kalau kalian merasa kecil amat jendelanya, tenang, kita masih ada balkoninya. Nah ini dia balkoninya. Balkoni yang langsung menghadap ke danau. Coba deh sini. Bentar lagi sunset nih. Bentar lagi sunset. Tapi nggak kelihatan. Mendung hari ini ya. Hari ini cuacanya agak mendung, cuman untungnya nggak hujan. Hari ini lagi bagus. Sekarang tanggal 28 November. Kemarin habis pilkada. Nah itu kalian bisa bayangin kan. Rumah-rumah sultan sekarang modelnya itu menghadap ke danau semua ya. Tapi kalau kita bicara luas bangunan, Summarecon Tangerang ini kayaknya juara ya. Jadi dengan budget yang sama dapat luas bangunannya ini luas banget. Sampai kita di bawah tadi lari-lari. Nah, nanti kita masih ada lantai 3-nya lagi. Dan ini, nah ini guys. Ini ruang privasinya
Sultan ya. Jadi kalau kita mau lihat ada tamu di bawah, kita bisa ngintip dulu, nggak usah keluar kamar, kita ngintip dari balkon aja, lihat ke bawah sini, kelihatan ada orang. Nah, kita ngintip-ngintip dikit tuh, langsung kelihatan nih ada orang siapa sih, tamu di bawah gitu. Jadi ini desainnya kreatif sih, ini unik ya desainnya. Nah, sekarang kita lihat untuk lantai 2 sudah ya. Sekarang kita ke lantai 3 yuk, langsung aja kita merapat ke attic room-nya. Lantai 3, ini kacanya, nih gede banget ya, dari bawah sampai atas nih kacanya, hebat nih. Kacanya panjang, gede, seru ya rumahnya. Nah ini kita sekarang masuk ke attic room-nya. Attic room-nya makanya keren banget nih ya. Ini jendelanya tidak terlalu tinggi di sini ya. Ini ada jendela ke bawah, tapi jangan dilarang loncat. Buat apa ya ada jendela sini? Ya harus diteralisin kali ya, kalau kan ntar ada yang loncat ke bawah bahaya. Nah ini guys, attic room-nya keren banget kan? Tuh, luas banget. Wah, ini sih keren. Nih, attic room-nya keren, tinggi, luas, mewah ya. Jadi ini bisa jadi ruang privasi bener-bener buat keluarga kalian aja tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau di bawah living room-nya udah luas, tapi kalau kalian pengen yang lebih privasi, bisa menggunakan attic room ini. Cuman perlu pengorbanan. Olahraga ke atas, naik tangga ya. Ini masih ada lagi ruang rahasia. Nah, ini ruang rahasia di belakang attic room ini. Jadi ini bisa kalian setting buat penyimpanan rahasia kalian mungkin ya. Kalau gua sih mau kasih tutupin pakai lemari buku di sini, jadi nggak kelihatan. Ini akses rahasia, kita bisa tutup sebelah sini ya kali ya, bikin permanen, bikin ruangan rahasia bisa lah. Tapi sementara ini kita manfaatkan buat area outdoornya ya, buat service areanya. Nah ini keren banget kan teman-teman ya, ini attic roomnya aja luas begini, asik sih ini ya. Kita masih punya balkon yang luas banget. Nah ini sih selama kita review rumah Sultan, baru kali ini ya nemuin yang balkonnya luas gini. Buat barbecuan ya, buat barbecuan ini sangat-sangat proper banget. Nah ini bisa ngumpul buat sekeluarga rame-rame sambil dengerin suara deburan air mancur, percikan air mancur sambil liatin danau. Nanti mungkin ada tiba-tiba ikan yang loncat gitu. Ya menarik sih ya, ini konsep rumahnya sih menarik sih. Ada burung di atas, tuh lagi berterbangan, burung-burung pipit. Asik ya? Asik nggak sih? Nah berapa sih harganya untuk rumah semenarik ini ya, secantik ini, rumah sesultan ini? Jadi untuk rumah sultan ini kita ada 2 tipe. Ada yang lebarnya 10 dikalikan 18, ada juga yang lebarnya 12 dikalikan 18, dan ada juga tipe yang cornernya. Untuk yang tipe corner seperti rumah contoh ini harganya kurang lebih di 6,5 miliar. Tapi kalau kalian nggak mau ambil tipe corner, cukup di badan aja ya. Jadi artinya kalian nggak punya tampak sampingnya ya. Sampingnya batasnya rumah tetangga. Nah itu harganya sekitar 5,3 miliar. Atau kalian mau downgrade yang 10 dikalikan 18 harganya masih di capek. Atau kalian mau coba downgrade juga bisa, ambil tipe yang 10 dikalikan 18, jadi artinya luas tanahnya di 180, luas bangunan masih 300-an kok, oke 3 lantai ya. Harganya di 4,7 miliar ya. Oke teman-teman, buat teman-teman yang mau tanya informasi lebih lengkapnya mengenai Sumarekon Tangerang ini, langsung dong hubungi nomor WhatsApp-nya Aris Konsultan Q yang ada di layar handphone teman-teman semua. Pokoknya Aris tunggu kunjungan teman-teman semua di Sumarekon Tangerang. Aris Konsultanku dengan senang hati siap melayani teman-teman semua untuk memahami, untuk mengerti, dan menjadi solusi yang terbaik buat teman-teman. Oke teman-teman, mohon maaf apabila kesalahan. Sukses buat teman-teman semua. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.